Meminta bantuan. Sayang, aku pergi sebentar ya, ada masalah di restoran. Ucap Kerenja terburu-buru. Apa tidak bisa diwakilkan, Bi? Kamu udah cuti kan? Tanya Ipana mengernyit. Udah sayang, maaf ya. Ini gak bisa aku undur. Ucap Kerenja menatap manik mata Ipana. Jangan pergi ya, di sini saja. Biar aku kirim orang untuk menyelesaikan semuanya. Ucap Ipana memohon. Aku gak lama sayang, sebentar saja boleh ya? Ucap Kerenja memelas. Tapi kamu belum buatin aku susu? Ucap Ipana berusaha untuk mencegah Kerenja. Tadi udah sayang, ucap Kerenja tersenyum. Kamu juga belum nyiapin aku buah? Rengek Ipana. Buahnya udah aku potong sayang, nanti makan sendiri ya? Ucap Kerenja mengambil kemejanya. Dedenya belum ditengok? Ucap Ipana cemberut sambil mengikuti langkah sang suami. Sayang, aku cuma sebentar, gak lama kok. Boleh aku pergi ya? Ucap Kerenja tersenyum sambil mengusap perut Ipana dan mengucup pipi gembulnya. Hiks, tapi dedenya mau ditengok ayah. Ucap Ipana merengek sambil menahan tangan Kerenja dengan begitu erat. Sayang, aku pergi sebentar gak lama. Ucap Kerenja menghela napasnya. Hiks, tapi gak ada orang di rumah. Ucap Ipana menangis. Ada bunda, sayang. Hanya sebentar, nanti siang aku pulang. Semoga masalahnya cepat selesai, ucap Kerenja memohon. Hiks, pergilah, ucap Ipana melepaskan pegangan tangannya. Aku pergi ya, ucap Kerenja tersenyum dan mengusap air mata yang menetes lalu mengucup wajah Ipana tanpa tertinggal. Kerenja melangkah meninggalkan sang istri, namun harus terhenti ketika mendengar suara rengekan Ipana kembali. Nanti kalau aku rindu gimana? Rengek Ipana menarik kemeja yang digunakan oleh Kerenja. Sayang, aku cuma sebentar. Yuk antar aku ke depan, ucap Kerenja mengandeng tangan Ipana. Ipana masih cemberut namun mengikuti langkah Kerenja keluar dari kamar. Ada rasa tidak rela yang hinggap di hatinya untuk membiarkan sang suami pergi hari ini. Bah, saya mau pergi sebentar, kamu jangan jauh dari istri saya, ucap Kerenja kepada Atim. Baik tuan, ucapnya tegas. Nanti aja ya perginya, aku masih pengen dipeluk, ucap Ipana yang masih berusaha untuk mencegat kepergian Kerenja. Sayang, semakin cepat aku pergi, semakin cepat juga aku kembali, ucap Kerenja berusaha untuk tidak emosi. Nanti kita lihat dede ya, sambungnya tersenyum. Ia mencium bibir Ipana dan sedikit melumatnya. Ipana juga ikut membalas hingga rasa kecewa itu datang ketika Kerenja melepaskan pangutan mereka. Dah sayang, ucap Kerenja tersenyum dan melambaikan tangannya. Pak Sakti membukakan pintu untuk Kerenja dan ia juga ikut masuk setelah itu. Hati-hati Pak, jangan gembut. Kalau ngantuk berhenti dulu, harus fokus, ucap Ipana sebelum mobil meninggalkannya pergi. Iya sayang, jangan risau ya, ucap Kerenja tersenyum. Ipana menatap kepergian Kerenja dengan sendu. Jantungnya tiba-tiba saja berdegup kencang dengan perasaan tidak enak yang menghampiri. Semoga tidak terjadi apa-apa, Tuhan lindungi suamiku, batin Ipana dengan mata yang berkaca-kaca. Nona, ayo kita masuk ke dalam, ucap Atim mengajak Ipana. Iya, ucap Ipana lirih merasa tidak bersemangat. Mereka segera masuk ke dalam rumah. Pajira mengernyit ketika melihat wajah murung Ipana yang tidak seperti biasanya. Kenapa sayang? Tanya Pajira menghampiri Ipana dan memeluknya. Mas Eja katanya udah ambil cuti tapi masih aja pergi kerja bunda, ucap Ipana sedih. Pajira tersenyum dan mengecup kening Ipana dengan lembut. Mas Eja kerja kan juga untuk dede, apalagi sebentar lagi kamu mau melahirkan. Ucap Pajira kembali memeluk Ipana. Tapi kan Mas Eja udah cuti bunda, rengek Ipana. Habis ini kalau Mas Eja masih pergi kerja, bunda yang akan marahin. Sekarang dede mau apa? Biar bunda masakin, ucap Pajira tersenyum. Mau buah aja bunda, ucap Ipana manja. Ya sudah, yuk kita ke ruang makan, ucap Pajira membimbing Ipana. Atim dengan setia mengikuti kemanapun Ipana pergi. Ia tersenyum melihat tingkah sang majikan yang merengek dengan manja dan mampu membuat siapapun gemas melihatnya. Pajira mengupas beberapa jenis buah dan menyuapi Ipana sambil bercerita bagaimana ketika ia hamil dulu, sehingga kesedihan Ipana bisa berkurang karena kepergian Kerenja. Bagaimana kak? Saya tidak ingin adik saya kenapa-napa, ucap Pajri memohon kepada seseorang di balik telepon. Itu gampang, hari ini saya akan mengirimkan beberapa orang untuk membantumu, ucap Aldebra sang ketua Mapia. Terima kasih kak, tolong usut juga siapa dalangnya Haji mohon, ucap Pajri merendah.
Hai, kau sudah besar tetapi masih saja bertingkah seperti adik kecilku. Mana mungkin aku bisa menolak permintaanmu? Ucap Aldebra menghela napasnya. Terima kasih kak, aku berhutang banyak kepadamu. Ucap Fajri terkekeh. Tidak, aku yang berhutang banyak, bahkan aku berhutang nyawa kepadamu. Jika bukan karena kau yang menyelamatkan hidupku, mungkin aku tidak akan bisa bertemu dengan putriku lagi. Ucap Aldebra. Ah sudah, jangan diungkit lagi, tolong ya kak. Ucap Fajri. Iya, kau tenang saja, ucap Aldebra tertawa. Berapa kak? Tanya Fajri. Apanya yang berapa? Kau mau aku tebas? Bentak Aldebra. Cih, kau berani membentakku? Ucap Fajri dingin. Cih, jangan berani kau Fajri, ucap Aldebra bengis. Apa kakak sudah tidak menyayangiku lagi? Tanya Fajri memelas. Cih, sudah kau urus semuanya, kau cukup memberi mereka makan. Jangan keluarkan uang sepersen pun kepada mereka, ucap Aldebra. Baiklah, kakak Aji yang tampan, terima kasih banyak, ucap Fajri tertawa. Cih, kau jangan memujiku Fajri, kau bukan anak kecil lagi. Aku merasa geli, teriak Aldebra. Ha, bukankah kau dulu suka jika aku memanggilmu paman tampan? Ucap Fajri sengaja mengerjai pria parubaya itu. Kau ingin mati? Tanya Aldebra kesal. Mana berani? Ha, sepertinya aku harus kembali bekerja, aku akan mempersiapkan semua keperluan mereka, ucap Fajri. Tidak perlu, kau tinggal terima beres saja, ucap Aldebra. Ah, sekali lagi terima kasih kak, ucap Fajri tersenyum. Sama-sama, secepatnya akan aku kirimkan datanya, ucap Aldebra dan mematikan panggilan. Fajri tersenyum ketika mengingat kapan ia menemukan pria itu ketika remaja dan hampir saja merenggang nyawa. Tidak ada cara lain. Walaupun Dirgantara memiliki banyak tim keamanan, tetapi mereka tidak semuanya siap untuk menerima serangan yang akan datang. Bating Fajri menggerakkan giginya. Aksa, persiapkan semua keberangkatan mereka. Ikuti instruksi dari Tuan Aldebra untuk tahap selanjutnya. Ucap Fajri tegas dengan mata yang menyalang. Baik, Tuan. Ucap Aksa yang juga merasa geram. Ceklek. Tiba-tiba saja pintu terbuka menampilkan sosok pria yang masih terlihat tampan di usianya yang sudah melewati setengah abad. Om, sapa Fajri tersenyum. Ia begitu merindukan pria tua itu. Lama kita tidak bertemu, Boy, ucap Roy merentangkan tangannya. Aji rindu, ucap Fajri memeluk Rai dengan erat. Ah, pria kecilku sudah dewasa, ucap Rai tertawa. Apa kabar, Om? Tanya Fajri terkekeh. Baik, Om, baik. Kita langsung bahas saja bagaimana? Tanya Rai serius. Boleh, Om, silakan duduk dulu, ucap Fajri tersenyum. Ayahmu sudah mengatakannya kepada Om, jadi apa yang akan kita lakukan? Tanya Rai. Aku hanya ingin semua dalang ini terungkap dan tidak ada yang mengusik lagi, Om. Ipana juga sedang hamil, tidak mungkin ia harus ikut dalam hal seperti ini, ucap Fajri. Apa kamu sudah melacaknya? Tanya Rai. Sudah, Om, tetapi masih menjadi teka-teki karena aku menemukan jalan buntu di setiap gerakku, ucap Fajri kesal. Semacam sebuah permainan? Tanya Rai. Iya, sayangnya aku tidak bisa berpikir jernih karena menyangkut nyawa Ipana, ucap Fajri lirih. Kita akan mengungkapnya bersama, ucap Rai. Dret. Ponsel Fajri berdering, ia segera mengangkat panggilan itu dan mendengarkannya dengan seksama. Mobil yang dikendarai oleh Pak Sakti menabrak truk tronton, Tuan. Mereka sudah dilarikan ke rumah sakit dan kemungkinan tidak ada yang selamat, ucap bodyguard itu terdengar lemas. Duar. Fajri melotot dan langsung bergegas menuju rumah sakit untuk memastikan keadaan yang sebenarnya.